Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul 10 kriteria yang harus dimiliki seorang guru profesional. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video dari Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Sepuluh kriteria yang harus dimiliki seorang guru profesional. Bapak Ibu, guru profesional adalah seorang yang memiliki kewenangan dan otoritas atas pendidikan siswa, baik secara individu maupun klasikal. Guru profesional sangat diminati di Indonesia karena dapat meningkatkan mutu pendidikan. Peserta pendampingan harus dibimbing oleh guru yang profesional agar keunggulan atau ranking anak-anak yang diikutinya meningkat. Dalam hal ini, di Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru profesional itu guru yang betul-betul memiliki kompetensinya di bidang pendidikan dan bahkan diberikan penghargaan oleh pemerintah, yaitu berbentuk tunjangan profesi guru. Namun dalam hal ini bahwa guru profesional tidak harus guru yang mempunyai sertifikat pendidik, namun guru apa saja bisa menjadi guru yang profesional dalam kewenangannya di bidang pendidikan, terutama pendidikan siswa, ya, baik itu secara individu maupun secara klasikal. Bapak Ibu, guru harus memiliki latar belakang keterampilan yang maksimal sebagai wujud kewenangan dan kompetensinya dalam memenuhi kewajibannya. Pengertian kompetensi guru adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana seorang guru itu memang harus berlatar sebagai seorang pendidik dan dia harus memiliki pendidikan kualifikasi seorang pendidik. Apabila ingin menjadi seorang pendidik, maka dia harus mengikuti jenjang pendidikan sesuai linear dengan yang diembannya, yaitu di bidang pendidikan. Oleh karena itu, jika seorang guru yang tidak berasal dari latar belakang pendidikan, maka akan tidak bisa maksimal dalam bekerja atau tidak bisa profesional dalam mengemban tugasnya, karena tentunya tidak linear dengan pendidikan yang dia miliki terhadap pekerjaan yang dia jalani. Keterampilan tersebut dapat berupa kompetensi dalam hal pengetahuan, kompetensi dalam ketangkasan, dan komitmen kepada siswa yang diajarnya, sehingga dalam menjalankan perannya sebagai pendidik telah berhasil. Selain rajin, disiplin, dan sabar, apa saja kriteria yang harus dimiliki seorang guru? Yuk cek atau simak ulasan video ini agar bisa Bapak Ibu menjadikan teladan bagi siswa dalam guru sebagai seorang guru profesional. Inilah Bapak Ibu 10 kriteria yang harus dimiliki seorang guru profesional. Apa saja? Yuk kita simak satu persatu.
Bapak Ibu, yang pertama yaitu terbuka. Keterbukaan merupakan kriteria yang sangat penting bagi guru menerima kedatangan, pertanyaan, kritik, masukan dari mahasiswa atau murid untuk meningkatkan karakter pada siswa. Bapak Ibu harus terlebih dahulu melakukan suatu perbaikan. Cobalah demokratis. Jelas pelajarannya akan jauh lebih menyenangkan, ya. Itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa seorang guru profesional harus senantiasa terbuka. Baik terbuka kepada siswanya, ya, kemudian terbuka kepada teman sejawatnya atau rekan sejawatnya dan kepala sekolahnya. Ketika seorang guru tidak mau terbuka, maka tidak akan tahu bagaimana ketika ada kendala di kelas atau permasalahan pembelajaran yang ada di kelas, ya. Orang lain tidak akan pernah tahu dan tidak akan bisa mencarikan solusinya. Namun ketika kita seorang guru profesional yang senantiasa terbuka dengan keadaan pembelajaran yang ada di kelas, setiap ada permasalahan di kelas, maka tentunya teman-teman atau teman sejawat akan bisa membantu memberikan solusinya. Bukan hanya sikap tapi juga pikiran. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus-menerus, Bapak Ibu harus dapat memiliki pikiran yang terbuka. Daripada bercandaan siswa, mana yang pintar, bodoh, dan bisa biasa-biasa saja, akan lebih baik jika mereka sedikit mengubah pemikirannya. Setiap anak adalah unik dan bisa sukses dalam kemampuan masing-masing. Ketika pikiran terbuka, akan lebih mudah menyerap ilmu dari siapapun tanpa berpikir, saya sudah tahu itu. Saya ini pengetahuan dan ilmu bisa datang dari siapa saja, termasuk siswa di dalam kelas. Yaitu Bapak Ibu sekalian, bahwa anggapan Bapak Ibu terhadap siswanya mungkin yang pintar, bodoh, kemudian biasa-biasa saja, tolong pemikiran hal-hal tersebut dihilangkan, karena setiap anak, setiap siswa itu mempunyai latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda, ya. Dia akan memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Kita belum tahu bahwa belum tentu si anak yang pintar itu akan sukses ke depannya, atau mungkin yang dianggap bodoh itu tidak akan pernah bisa sukses, dan kita tidak akan pernah tahu demikian. Namun ketika pemikiran kita harus terbuka, kita akan lebih mudah menyerap ilmu dari siapapun tanpa berpikir, saya sudah tahu itu. Karena guru itu harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Tidak hanya yang dimiliki saat ini, tapi harus terus mengupdate ilmu pengetahuan, ya. Baik itu dari buku, teman sejawat, ataupun melalui teknologi informasi dan komunikasi, ya. Sekali lagi, hilangkan candaan kepada siswa tentang siswa itu pintar, bodoh, atau biasa-biasa saja. Tetapi perlakukan bahwa anak itu yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bapak Ibu, yang kedua yaitu adil. Jadilah pendidik yang objektif, bukan yang subjektif. Bijaksana di sini berarti tidak berpihak pada suatu pihak atau kelompok tertentu. Maka dari itu, Bapak Ibu harus mampu menyikapi setiap siswa dengan karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Inilah Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang guru profesional, kita harus jadi pendidik yang betul-betul objektif, ya. Bijaksana dalam artian tidak berpihak kepada siswa yang berpintar saja atau siswa yang dekat dengan gurunya, melainkan kita harus bisa membaginya secara sama rata, walaupun secara kemampuannya berbeda-beda, tetapi Bapak Ibu harus bisa menyikapi setiap kemampuan yang berbeda-beda itu dan karakter yang berbeda-beda dengan sikap yang objektif. Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga adalah jadi contoh. Sejauh ini metode pengajaran apa yang Bapak Ibu terapkan
Jika Bapak Ibu hanya memberikan materi dengan pelajaran yang panjang, tentu tidak akan efektif. Pernahkah Bapak Ibu mendengar masuk telinga kiri, keluar dari telinga kanan? Bapak Ibu tentu tidak ingin hal itu terjadi pada siswa. Sebagai contoh sederhana yaitu ada sampah yang berserakan dan tidak ada pada tempatnya di dalam kelas. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa memberikan contoh atau guru itu bisa menjadi teladan bagi muridnya di dalam kelas atau di sekolah. Ya, tidak saja Bapak Ibu semuanya hanya mengandalkan menekankan titik beratnya kepada siswa, tetapi guru sendiri tidak bisa memberikan contoh dan teladan yang baik. Sedangkan contoh dan teladan itu sudah diajarkan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Itulah salah satu moto dari pendidikan Bapak Pendidikan Indonesia yang tentunya kita harus bisa menyikapi hal tersebut ya. Jadilah guru profesional yang senantiasa menjadi contoh dan panutan bagi siswa-siswanya. Daripada hanya menegur, jangan buang sampah sembarangan. Alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu segera membuang sampahnya dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian ajarlah siswa untuk membersihkan bersama saat mereka mendekorasi kelas. Mengingatkan siswa bahwa sebagai penghuni kelas, mereka harus bertanggung jawab atas semua yang digunakan, termasuk menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam kelas. Dengan memberikan contoh, siswa perlahan-lahan akan menyadari bahwa mereka melakukan hal yang sama. Ini juga akan mendewasakan siswa. Nah ini tadi yang seperti halnya dicontohkan bahwa ketika ada sampah yang berserakan di dalam kelas, kita tidak mesti harus berteriak-teriak untuk memungutnya, memerintahkan kepada untuk memungutnya, tetapi sebagai seorang guru profesional kita bisa menjadi teladan, Pak. Dan kita bisa mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Dan ini akan menjadi pemikiran bagi anak-anak dan mendewasakan pola pikir anak-anak. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang keempat adalah fleksibel. Nah, menjadi seorang guru profesional harus memiliki prinsip baik dalam nilai maupun dalam ilmunya. Namun dalam menyampaikan prinsip, Bapak Ibu harus fleksibel. Fleksibilitas di sini berarti tidak kaku dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan siswa, keterampilan dan latar belakang siswa. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru tentunya kita harus fleksibel, jangan kaku, jangan keras hati ya. Bagaimana kita menyikapi setiap ada masalah itu ya. Kita harus benar-benar fleksibel ya, sesuaikan dengan kondisi, situasi dan tempatnya, tidak harus kaku ya. Kita harus bisa betul-betul menerapkan bahwa apa yang menjadi kendala di setiap pembelajaran atau di setiap kelasnya kita harus betul-betul bisa fleksibel dan menyesuaikan kondisi saat itu. Bapak Ibu selanjutnya yang kelima adalah bijak. Menjadi seorang guru profesional berarti menjadi bijak, baik dalam mengambil keputusan, menghadapi masalah maupun mengambil tindakan. Jika Bapak Ibu mampu menjadi pendidik yang bijaksana, siswa pasti akan lebih dihormati. Pendidik yang bijaksana tahu bagaimana mengambil pendekatan yang tepat untuk siswa mereka. Nah itu Bapak Ibu sekalian bahwa seorang guru profesional juga harus bijaksana, harus bijak ya. Dalam arti bahwa setiap keputusan yang diambilnya ya atau menghadapi suatu masalah Bapak Ibu dapat mengambil tindakan yang tepat ya, yang tepat, yang jujur, yang adil serta tidak merasa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, melainkan semua terakomodir ya. Inilah kita harus betul-betul bisa bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan dan kita bisa harus
dapat berperilaku sebagai seorang guru di kelas itu harus betul-betul bijaksana. Selanjutnya yang keenamnya adalah memahami proses. Bapak Ibu sekalian, ada proses dalam belajar dan mengajar. Nah, proses ini tentu tidak selalu mudah untuk dilakukan dengan cepat dan tergantung masing-masing individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang guru untuk dapat memahami makna dari proses tersebut. Dengan memilih menjadi guru, tentunya harus siap dengan banyak stok kesabaran, bukan? Misalnya dalam mengajar. Jika siswa tidak mudah memahami, jangan langsung memarahinya. Coba cek lagi apa karakternya, jenis pembelajarannya, dan cara mengajarnya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul memahami proses yang sedang kita lakukan. Ketika kita melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu juga harus melakukan penilaian proses ya terhadap aktivitas siswa. Ketika siswa itu masih susah untuk memahami pembelajaran yang kita sampaikan, kemudian kita flashback ya, kemudian kita melihat kembali, tengok ke belakang karakteristik setiap anaknya itu seperti apa, kemudian jenis pembelajarannya itu seperti apa, kemudian cara mengajarnya, metode pembelajarannya sudah tepat atau belum dengan materinya. Itu perlu dievaluasi kembali sehingga proses pembelajaran itu betul-betul Bapak Ibu memahaminya. Ketika ada suatu permasalahan, Bapak Ibu cepat tanggap bisa memahaminya. Ketika Bapak Ibu selesai mengajar, Bapak Ibu sering pulang dengan sangat lelah. Rasa bosan yang melanda saat kehabisan ide untuk menghadapi siswa juga tak terhindarkan. Ini adalah hal yang manusiawi, namun hal itu bisa diminimalisir jika mengingat betapa pentingnya sebuah proses. Jika Bapak Ibu merasa masih belum bisa mengajar, tetaplah berusaha untuk menghargai setiap usaha yang telah dilakukan. Jika Bapak Ibu hanya fokus pada kegagalan, itu akan memicu kemalasan dan juga menurunkan motivasi untuk mengajar. Jadi ikuti prosesnya dan terus berinovasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sering merasa lelah, sering merasa bosan ya. Ketika kita sudah kehabisan ide, kehabisan inovasi atau kehabisan pemikiran untuk bagaimana merancang pembelajaran yang inovatif dan baik ya, itu tentunya sebagai seorang guru itu manusiawi ya. Namun bagaimana caranya, Bapak Ibu harus bisa meminimalisir ya hal kejenuhan dan kebosanan itu agar pembelajaran terus tetap berjalan. Janganlah berfokus kepada kegagalan yang lalu atau pembelajaran yang kurang efektif, namun terus Bapak Ibu harus memotivasi diri, merancang pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif agar pembelajaran berikutnya akan lebih baik dan lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh adalah peka. Bapak Ibu guru harus dapat memahami, mengerti, dan merasakan apa yang terlihat pada diri siswa dengan cepat. Mulai dari ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan lainnya. Dengan demikian, guru dapat langsung memahami apa yang dialami siswa. Tidak hanya cepat memahami, tetapi juga siap merespon untuk mengatasinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus mempunyai rasa kepekaan ya, rasa kepekaan. Bapak Ibu harus dapat memahami, mengerti, dan merasakan apa yang terlihat diri pada siswa anak itu atau siswa masing-masing siswa. Ketika kita melihat mungkin siswa sudah mulai kelelahan atau mulai capek, kita harus mempunyai kepekaan tersebut ya. Bagaimana caranya membuat siswa menjadi lebih semangat kembali. Nah, itulah
tuntutan kita sebagai seorang guru profesional mempunyai kepekaan terhadap situasi, responsif dari kelas yang kita ajarkan. Bapak Ibu, yang ke-8 adalah konsisten. Seorang guru juga harus konsisten, tidak luntur. Jika berusaha sedikit demi sedikit tentu akan mempengaruhi tingkat respek siswa terhadap gurunya. Cobalah bersikap tegas dan berwibawa dengan menerapkan disiplin positif. Jika dari awal kesepakatan adalah A, maka selanjutnya adalah A. Jangan tiba-tiba berubah arah menjadi B. Dari waktu ke waktu mungkin akan ada perubahan, asalkan disertai dengan alasan yang masuk akal dan bermanfaat bagi semua pihak. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang guru profesional harus konsisten. Jangan sekarang A, besok B, kemudian besoknya lagi akan C, ya. Hal tersebut akan memicu kepada siswa bahwa siswa itu tidak akan percaya terhadap guru yang selalu pelin-pelan. Maka guru harus senantiasa konsisten. Ketika itu sudah mengambil keputusan A, maka ya itulah yang kita jalankan A. Ya. Adapun akan ada kendala di tengah-tengah jalan, maka itu sebagai bagian dari proses, ya, dan kita harus mencarikan solusinya. Menjadi seorang guru harus konsisten dalam mengajar. Guru yang profesional tidak hanya bekerja sebagai guru, tetapi harus juga mendidik, membimbing, melatih, dan mengevaluasi siswa. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu perlu menjadi seorang yang dapat menanamkan nilai-nilai pada siswa sampai mereka mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, konsistensinya harus tinggi. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian bahwa seorang guru itu harus konsistennya harus lebih tinggi. Ya. Guru yang profesional tidak hanya bekerja sebagai guru, tapi Bapak Ibu juga harus mendidik, kemudian harus membimbing, melatih, dan mengevaluasi setiap pembelajarannya. Bapak Ibu, yang selanjutnya yang ke-9 adalah kontrol diri. Untuk menjadi seorang guru yang akan menjadi panutan bagi murid-muridnya, Bapak Ibu harus mampu mengendalikan diri sendiri. Bapak Ibu mampu membuat pertimbangan yang rasional dalam memutuskan sesuatu dan dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, Bapak Ibu dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan siswa, sesama guru dan orang tua. Seorang guru yang profesional juga berarti telah mampu mengendalikan emosinya. Itu Bapak Ibu sangat penting sekali, kontrol diri, ya. Jangan seorang guru menjadi guru yang betul-betul arogan, tidak pernah bisa mengontrol dirinya sendiri. Padahal mengontrol dirinya sendiri itu sangat penting, karena kita sebagai pekerja, sebagai seorang pendidik, ya, itu sangat penting sekali mengontrol diri, ya. Jadi Bapak Ibu harus dapat mengendalikan dirinya sendiri, mampu membuat pertimbangan yang rasional dalam memutuskan sebuah permasalahan, ya, kemudian memecahkannya dengan baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yaitu memahami jiwa siswa. Seorang guru seperti seorang dokter. Bagaimana cara dokter merawat pasien yang sakit? Tentu dokter harus memahami jenis penyakit yang diderita dan pengobatannya. Nah, begitu juga dengan seorang guru. Perawatan jika siswa dan pembentukan karakter yang baik. Maka dari itu jadilah guru yang mampu memahami hakikat jiwa manusia, kekurangannya, dan cara menghadapinya. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang guru profesional harus memahami jiwa pendidik atau siswanya, ya. Ketika Bapak Ibu contoh sebagai seorang dokter, dia akan mengobati pasiennya, tentu dokter itu harus memahami jenis penyakit yang dideritanya dan bagaimana pengobatannya. Begitu juga seorang guru, ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran dan perawatan jiwa siswa, maka perlu Bapak Ibu memperdalam dan mengetahui karakter siswanya seperti apa, kemudian kesehariannya. Nah,
ini perlu memahami jiwa siswanya. Seorang guru tentunya seperti seorang dokter untuk mengobati orang sakit. Bapak Ibu memerlukan dokter yang mengerti jenis penyakit yang Bapak Ibu derita dan cara mengobatinya. Demikian juga seorang guru membentuk akhlak yang baik dalam menghadapi jiwa anak didiknya. Untuk itu diperlukan pendidik yang memahami sifat dasar jiwa manusia, kelemahan dan cara menghadapinya. Seperti halnya penyakit mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum sembuh ia harus mencegah penyakitnya. Dalam hal ini adalah moral siswa. Sebelum mereka tumbuh dengan akhlak yang buruk, bentuklah akhlak yang baik sedini mungkin, ya, agar anak-anak itu tidak terjerumus kepada akhlak-akhlak yang kurang baik. Itulah peran penting seorang guru, harus betul-betul memahami karakter siswanya. Nah, itulah 10 kriteria yang harus dimiliki seorang guru profesional sebagai seorang pendidik. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah video tentang 10 kriteria yang harus dimiliki seorang guru profesional. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang berprofesi sebagai seorang guru. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat di dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Jika Bapak Ibu membagikan video ini kepada banyak orang, kemudian orang lain memanfaatkannya, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan jariah dari membagikan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.